Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Tengku Samir Fuadi NDA, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTQ Universitas UIN Sultanah Nahrasyah Zohr Ismail dengan NIM 20 25 6 10 450. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SMA Negeri 2 Pesangan kelas 1 dengan materi yaitu Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sehat semuanya. Semangat belajar ya. Semangat. Jadi sebelum kita belajar biar berkah dalam mempelajari suatu ilmu, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Coba dibantu. Bacaan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Sebelum kita lanjut, saya absen dulu, saya ngecek siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir ya. Saya absen. Yang pertama Adila Umayra. Yang kedua Alvanira Hijrah Saputra. Satu yang sakit ya. Oke, pada hari ini Sabtu ya, tanggal 11 Oktober, sama-sama kita akan mempelajari tentang yaitu Syu'abul Iman. Syu'abul Iman. Syu'abul Iman itu kalau dalam bahasa kita yaitu cabang-cabang iman. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu makna iman. Jadi harus mengerti makna iman. Dan dalilnya surat Al-A'raf ayat 54 ya. Mari kita dengarkan dulu. Yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal. Jadi sebelum kita memasuki ke dalam pembahasan Syu'abul Iman, penjelasannya, kemudian dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan Syu'abul Iman, terlebih dahulu saya akan membacakan sebuah ayat. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk sembah dan sujud kepadanya. Jadi kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya, kita disuruh sembah dan sujud kepada Allah. Sebelumnya kita wajib mengetahui
Allah itu siapa? Yaitu Tuhan kita. Maka sebelum kita sembah dan sujud kepadanya, yang diperintahkan itu adalah maknanya hikmah. Apa itu hikmah? Segala sesuatu yang kita kerjakan, kembali faedahnya, kalau yang baik, ya baik untuk kita. Kalau yang memang tidak baik, maka itu akan kalau memang itu yang tidak baik, maka itu akan bahaya untuk kita juga. Jadi kita perlu mengenal Allah, ya, perlu mengenal Allah. Siapa itu Allah? Tuhan kita, ma'bud bil haq, yang sebenar-benarnya disembah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Yaitu melalui ilmu tauhid, yaitu dengan adanya keimanan. Maka iman ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Bila seseorang itu dalam kehidupan dunianya dia boleh jadi dia mewah, ya, mewah, tetapi dia tidak punya iman, maka dia akan celaka nantinya. Jadi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang iman. Sebelumnya saya tanya dulu. Nah, kita lihat dulu ya. Ya, disimak baik-baik ya. Iman adalah keyakinan yang menancap di dalam hati dan diwujudkan dalam perkataan dan perbuatan. Ada 6 pilar iman tersebut, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Sudah dilihat tadi kan videonya? Dari yang dilihat tadi, saya mau tanya ulangan lagi. Apa itu makna iman? Pengertian iman? Meyakini ya, meyakini dengan hati, mengucap dengan lidah, dan mengamalkan dengan seluruh anggota. Itulah iman. Tadi jelas kan, iman itu ada berapa? Yang rukun iman? Ada 6. Coba diulangi. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat. Kemudian yang terakhir iman kepada selain daripada itu disebut dengan syu'batul iman, cabang-cabang iman. Seseorang misalnya an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Malu dibuat kelompok, empat kelompok ya. Masing-masing nanti mewakili ya. Ya, ini tugas kelompok. Ya, kami untuk masing-masing kelompok membuat tugasnya sama ya. Nanti dipresentasi ya. Dalam pohon iman, ya, pohon iman. Dalam pohon iman. Kemudian dari hasil pohon iman itu diambil suatu kesimpulan. Tampil satu orang mewakili kelompoknya mempresentasikan. Ya, kertas itu sudah sudah. Ya. Baik, kita kelompok ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang pohon iman. Adapun pohon iman seperti yang kita lihat di depan, yaitu yang pertama ada takut kepada Allah. Itu merupakan cabang iman. Karena takut kepada Allah adalah sesuatu yang dapat membuat kita taat akan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berharap kepada Allah atau biasa
sudah tugasnya dikerjakan 15 menit sudah siap namanya. Tepat waktu kalian mengerjakannya. Dan alhamdulillah untuk pertemuan hari ini kita mulai sampai di sini. Sebelumnya kita lebih kembali kesimpulannya. Jadi apa itu makna iman? Kita sudah tahu, yaitu meyakini dengan hati akan keberadaan Allah itu esa, juga melaksanakan dengan anggota ya. Itu hakikat iman. Hakikat iman apa tadi? Coba diulangi. Hakikat iman. Coba siapa yang bisa? Siapa tadi? Hakikat iman. Coba diulangi. Mengingatkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Ya, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota, seluruh anggota ya. Bagaimanapun kondisi kita, iman itu wajib kuat supaya kita selamat. Inilah hakikat dari pembelajaran tentang keimanan ya. Karena ilmu mempelajari tentang keimanan itu sangat berharga sekali. Itu menentukan di dunia yang hidupnya sementara, menentukan akhirat yang kekal selama-lamanya. Kalau dalam kehidupan dunia keimanan kita lemah, bahkan bisa sesat, itu sungguh menjual kehidupan yang kekal dalam akhirat itu dengan yaitu azab Allah. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita hari ini Allah berikan berkah, Allah tambahkan ilmu kita, juga menambah keimanan kita dan menguatkan keimanan kita dalam kehidupan ini. Ya, itu insya Allah akan ada faedahnya dari mempelajari syu'abul iman. Semoga bisa kita terapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Baik dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, masalah syu'abul iman ini juga mengenai perintah Rasulnya, juga dengan sesama kita, belum minan dan juga dengan alam. Kita harus ada membawa iman kemanapun kita pergi. Oke, mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat kepada kita. Selanjutnya kita tutup dengan doa. Biar berkah ya. Doa dimulai. Alhamdulillah dengan penuh semangat kalian mengikutinya. Berarti kita pada sampai di sini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.